Tetangga yang suka nyalain musik keras-keras itu nyebelin. Yang sukanya parkir nutup jalan itu bikin geram. Apalagi yang sukanya julid, komentarin hidup orang, rasanya tuh pengen tak Tapi ada yang lebih bahaya, yaitu kita yang diam saja. Ayo kita bahas. Hai, selamat datang di Bekal Akal. Kadang ada aja kelakuan tetangga itu yang bikin geram. Dan banyak dari kita itu cenderung memilih untuk diam. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita itu capek. Kita nggak mau ribet dengan urusan konflik yang nggak perlu. Tapi tanpa kita sadari, kalau kita terus-terusan diam, maka kita dianggap memberi izin, dianggap biasa saja. Dan ini yang bahaya. Ketika tidak ada yang menegur, maka orang yang salah akan merasa benar, dan orang yang nggak tahu diri akan semakin menjadi-jadi. Kalau memang ada sesuatu yang dirasa mengganggu, maka belajarlah untuk berani bicara. Bukan dengan emosi, bukan dengan bentakan, tapi dengan jelas, tenang, dan sopan. Karena berani bukan berarti harus memaki. Kadang orang yang bersikap mengganggu itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terlalu lama didiamkan. Oleh karena itu, dengan teguran kita berharap bisa jadi jalan untuk perubahan. Kalau kita sudah berusaha bicara baik-baik tapi hasilnya sama saja, ya kita jangan ikutan jadi buruk. Tetap jaga sikap, cobalah untuk batasi interaksi, dan bila perlu selesaikan lewat jalur yang benar. Karena menjaga ketertiban itu bukan berarti mencari musuh. Buat kamu yang masih suka nyalain musik keras-keras, menurutmu mungkin itu adalah hiburan. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu mengganggu. Dan buat kamu yang suka parkir sembarangan, menurutmu mungkin itu tidak masalah. Tapi bisa jadi itu menyusahkan pemilik rumah. Dia mau keluar atau masuk rumahnya aja jadi susah. Dan buat kamu yang masih suka ngomentarin hidup orang, mungkin menurutku itu wajar. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu menyakitkan. Banyak dari kita ingin hidup dengan nyaman, tapi seringkali kita lupa bagaimana caranya membuat nyaman orang lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita terlalu fokus pada hak-hak kita sendiri, sehingga cenderung mengabaikan hak orang lain. Dalam hidup bertetangga, seringkali kita merasa karena ini adalah rumah sendiri, kita bisa bebas sebebas-bebasnya. Memang betul, kita punya kebebasan. Tapi pikirkan juga hak-hak orang lain di sekitar rumah kita. Kalau kita mau menyalakan musik dengan keras, ya minimal pasang peredam di rumah, tutup rumahnya rapat-rapat sehingga tetangga tidak terganggu. Atau yang mau parkir di tempat orang lain, ya minimal izinlah sama yang punya rumah atau yang punya lahan. Dan buat yang suka julid, alah udahlah, itu nggak ada pembelaan, stop aja lah, nggak ada faedahnya. Stop it. Jadi jangan mentang-mentang itu di rumah kita sendiri kita merasa bebas. Betul, kita punya kebebasan, tapi ingat, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Pahamilah bahwa sesuatu yang menurut kita biasa aja, sepele,
bisa jadi membuat orang lain jadi tidak nyaman. Hidup bertetangga itu hidup berdampingan. Dan dalam hidup berdampingan itu bukan hanya tentang perasaan kita, tapi ada perasaan orang lain yang mungkin saja bisa terluka. Jadi inilah bekal untuk akal kita hari ini. Tetangga itu bukan untuk disaingi, bukan untuk dibuat iri. Justru tetangga itu untuk kita sayangi. Karena suatu saat nanti bisa jadi tetanggamu lah yang pertama kali datang untuk membantu. Dan ingatlah, ketika kita ingin hidup dengan tenang, maka berusahalah untuk jadi orang yang menenangkan. Saya Adrik dan sampai jumpa di bekal akal berikutnya.